Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Baik sahabat yang terkasih, kita akan melihat beberapa informasi dan kebetulan informasi ini disampaikan oleh seorang ustadz. Informasi ini sebenarnya adalah hal yang umum ya di kalangan kita-kita, bagaimana ada modus-modus orang mukallaf. Nah, ada yang ingin rasa aman dan yang lain-lainnya. Tapi kita dengar dulu apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz berikut ini. Apakah dengan syahadat ini sudah membulatkan dia menjadi seorang muslim? Kalau tadi kan yang kita tangkap syahadat ini adalah paspor masuk ke Islam. Tapi untuk menjadi seorang muslim, apakah dia sudah menjadi seorang muslim? Sudah. Sudah. Syahadat sudah jadi muslim. Sudah jadi muslim. Dan semua yang baru mengucapkan syahadat dalam Islam diistilahkan dengan mu'allaf. Umumnya sih saya tanya dulu, kenapa masuk Islam? Saya ingin tahu dulu apa sebabnya. Karena ada yang datang ke kantor mau masuk Islam karena pernikahan. Iya, macam-macam. Ya, kadang-kadang sudah datang dengan calon pasangannya. Jadi setelah syahadat dia akan menikah. Ada juga yang datang pada saat itu mungkin karena menganggap Indonesia ini mayoritas Muslim. Dia masuk ke satu zona aman karena mayoritas. Ada juga. Ada juga yang masuk Islam mungkin karena faktor ekonomi. Ya, gitu-gitulah. Jadi saya tanya dulu semuanya. Setelah mereka jawab, baru saya berikan gambaran. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang disampaikan Bapak Ustadz ini, saudaraku, ya memang itu terjadi karena beliau adalah seorang guru agama di saudara kita Muslim ya. Tentu saja beliau banyak mengetahui tentang adanya modus-modus seperti itu. Nah, ada saya temukan sebuah video dari orang yang sangat terkenal di Indonesia ini, sahabat. Dan beliau adalah mualaf, banyak sekali disanjung oleh orang. Ketika saya menonton video ini, saya terheran, sahabat. Karena apa? Ya karena saya juga baru tahu gitu ya. Karena berita yang kita ketahui beliau ini orangnya sangat sosial dan dimulai dari nol katanya. Nah, dalam video ini dibongkarlah sebuah fakta, sahabat. Yuk kita tonton dulu videonya. Yusuf Hamka bilang dia mulai dari nol. Itu omong kosong. Dia memulai dengan membabat habis 200.000 hektar hutan Kalimantan. Tanpa izin, ninggalin utang BUMN, ngemplang pajak, dan gak bayar dana reboisasi. Setelah itu, dia kabur selama 14 tahun. Sekarang bebas warawiri. Dia adalah pemilik Dayak Besar Group. Usaha saya pertama kali tahun 80, PT Dayak Besar Agung. 200.000 hektar hutan dihabisin. Hutan yang dia rusak itu 3 kali lebih luas dari Jakarta. Probo Sutejo, adik tiri Soeharto, pernah mau ambil alih perusahaan Dayak Besar di 1996, tapi batal karena hutan udah habis dibabat. Kerugian negara 225 triliun rupiah. Kita hitung dengan nilai real sekarang, bukan nominal tahun 1997. Biar lu benar-benar ngerti seberapa besar negara ini dirampok. Bayangin, dia ngabisin 25 juta kubik meter kayu. Kalau harga kayu ekspor 9 juta rupiah per kubik meter, itu setara dengan 225 triliun rupiah. Utang ke bank BUMN menguap. Di 1997, ngemplang utang 350 miliar rupiah. Dengan bunga korporasi bank BUMN 8% per tahun, utangnya sekarang jadi 3,02 triliun. Potensi pajak yang hilang, 82,5 triliun rupiah. Dana reboisasi, gak ada yang dibayar. Total kerugian, gila, 350 triliun rupiah hilang begitu saja. Usahanya ditutup pemerintah, dia sempat ditahan namun kemudian dibebaskan. 14 tahun tiara bersembunyi, sekarang muncul jadi dermawan. Dan Om 14 tahun tiarap. Yes. Tiarap itu dalam bentuk nggak kerja, nggak mengerjakan running perusahaan sama sekali enggak. Tidak. Saya diam aja, tiket sama tabungan itu pakai ATM, pakai nama sekretaris saya. Saya nggak berani punya rekening. Segitunya ya? Ya, saya sempat ditahan kan. Karena macam-macam. Saya ditahan selama zaman Orde Baru ada 4-5 kali. Duit yang harusnya dipakai untuk BLT, infrastruktur, sekolah, rumah sakit, jalan, malah masuk ke kantong pribadi. Dari nol? Hahaha, nol ndasmu. Nah, itu sahabat yang terkasih ya. Nah, kita tonton lagi video di Cokro TV ya. Ada beberapa hal yang saya rasa perlu kita simak dari cuplikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El Mainuri dan saya Kajito El Kayani. Gimana kabarnya Mas Kajito? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya. Ini taping pertama setelah Lebaran ya. Ya. Penonton Cokro TV, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Mas Kajito, kita ini masih di suasana Lebaran. Ya. Jadi saat Lebaran kemarin ada berita yang menghebohkan, yaitu soal Ruben Onsu.
Jadi Ruben Onsu pada saat Lebaran itu mengumumkan dirinya masuk Islam. Kemudian ramelah media sosial. Ada yang banyak yang mendukungnya, tapi ada juga yang menyindir dan menghujatnya. Kenapa disindir? Ya, kalau yang mendukungnya biasalah mengucap, wah tabarakallah, alhamdulillah dia dapat hidayah gitulah. Tapi kalau yang menyindir biasanya dari agama bukan non muslim biasanya ya. Menganggap wah ini pengkhianat, ini. Ada juga yang menudingnya sebagai ya cuma mungkin apa ini cuma tren cari cuan atau buat konten aja atau gimana gitu loh. Ya, Gimana menurut Mas Kajito ini? Saya kira sebenarnya bukan Islam aja ya. Memang kebiasaan orang kita itu kalau ada yang pindah agama tuh heboh gitu loh. Dan merasa ada sesuatu yang istimewa, mereka dapat durian runtuh, kira-kira gitulah. Padahal orang pindah keyakinan itu kan sesuatu yang sangat biasa sebenarnya. Besok dia Buddha, hari ini dia Islam misalnya, besoknya lagi dia Kristen, besoknya lagi dia ateis misalnya. Itu kan sesuatu yang sangat biasa. Orang bisa berpindah keyakinan karena dia mendapatkan kepercayaan yang baru, kan gitu aja. Tapi di kita, terutama di agama Islam ya, karena agama mayoritas, kita itu saya lihat bahkan terlalu berlebihan menanggapi seorang mu'alaf ini. Orang baru Islam itu kan mu'alaf istilahnya kan. Karena mereka menganggap alhamdulillah punya saudara baru, pengikut Islam tambah banyak. Ya. Islam berarti banyak diminati, banyak dicintai. Akhirnya banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Keuntungannya kan, apa? Ya kita banyak saudara. Ya saudara. Akhirnya kita ada yang bilang alhamdulillah tabarakallah sudah dapat hidayah dari Allah. Nanti waktu dia masuk Islam ternyata korupsi atau maling atau narkoba. Itu kan banyak artis yang kayak gitu kan. Masuk Islam, kemudian belakangan kasus narkoba. Balik lagi dia ke agama lamanya. Artinya hal-hal semacam itu tuh nggak perlu diheboh-hebohkan. Nggak usah lebay lah. Pindah agama ya udah. Kalau perlu tuh nggak usah disiar-siarkan, ngapain? Loh, kan sesuatu yang baik itu harus diumumkan, Mas. Kebaikan, sesuatu yang membuat senang banyak orang itu diumumkan. Baik bagi siapa? Ya bagi dia dan bagi kelompoknya. Bagi kita. Kita kan sebagai umat Islam itu ikut bahagia. Saya kok biasa aja ya. Ada orang mau keluar Islam, ada orang masuk Islam. Faedahnya bagi saya itu apa? Nggak ada. Ini ada sebagian yang komen, oh ini berarti imannya ini nggak kuat. Gitu. Kalau nggak ikut berbahagia. Lah, kalau orang masuk Islam, keluar Islam, ngapain kita yang sedih gitu? Itu kan urusan dia. Itu kan ranah privat ya. Jadi kenapa orang-orang ini berlaku over? Itu karena mereka lebay gitu loh. Kan ada istilah itu yang disebut ada orang namanya Ustadz Dery gitu kan. Itu sampai dijuluki Kristen Hunter gitu. Dia mencari orang jadi kalau ada orang Kristen masuk Islam, diajak masuk Islam tuh ngapain? Menurut saya itu menjijikkan ya. Kenapa sih orang kok secara vulgar kamu nawarin agama kayak kamu sales sepeda motor atau sales mobil, sales rumah ya. Kamu menawarkan Islam itu kan harus didakwahkan, Mas, harus disebarkan. Itu kekanak-kanakan. Dakwah itu bil fi'li aja. Kamu berkelakuan baik, jujur, nggak suka marah sama tetanggamu. Kalau ada orang mau bikin gereja dibantu, gitu loh. Kalau ada orang non muslim yang susah nggak bisa sekolah, kamu sekolahin. Itu dakwah bil fi'li namanya. Kalau ada tetanggamu yang marah-marah sama kamu padahal yang salah dia misalnya, kamu sabar gitu. Itu dakwah bil fi'li. Banyak contohnya sebenarnya dari ulama-ulama salaf seperti itu. Dan itu contoh yang dakwah yang paling yang baik. dicontohkan Rasulullah seperti itu. Seperti itu. Rasul tuh enggak, ayo masuk Islam, ayo. Ini tak kasih voucher makan siang, nggak ada. Jadi Nabi berdakwah itu dengan perbuatan. Ada Yahudi perempuan buta disuapin tiap hari. Tiap hari dia maki-maki Muhammad padahal, tapi disuapin dengan lembut. Ketika Nabi meninggal, diganti Abu Bakar. Loh, kamu kok kasar sekali, kamu siapa? Gitu kan. Saya ini sahabat. Nah, sahabat yang dikasih Tuhan Yesus, ya kita tahu ya, ada orang memanfaatkan agama Islam ini karena terkena kasus atau ingin sesuatu, dan itu bukan hal yang baru sebenarnya ya. Bagaimana agama saudara kita Muslim sering dimanfaatkan oleh orang ya untuk naik jabatan lah, untuk masuk ke instansi lah, dan yang lain-lainnya. Dan yang mengherankan sahabat ya, hal ini sering terjadi. Dan mengapa orang bisa akhirnya mualaf? Karena ada modus-modus seperti itu. Dan ketika kita melayani di lapangan, hal ini banyak disampaikan kok oleh para mualaf. Jujur saja mereka, saudaraku ya, meskipun kata mereka ada rasa tidak aman memeluk kepercayaan baru, tetapi karena modus daripada mereka merasa terlindungi sehingga mereka tetap bertahan di situ. Dan satu hal yang perlu kita ketahui sahabat ya, masuk gampang, keluar susah. Nah, ketika saudara suatu saat ingin bertobat dan ingin kembali, itu sangat sulit sahabat ya. Nah, saya percaya mereka paham dan mengerti, tetapi mereka susah keluar oleh berbagai macam hal. Dan
hal-hal seperti ini jelas sekali ya saudara yang terkasih terjadi di sekeliling kita. Makanya kita jaga anak-anak kita, keluarga kita agar tetap berharap kepada Tuhan. Karena apa? Ya orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini saudaraku tidak kekurangan berkat sebenarnya. Perhatikan di dunia ini, orang-orang hebat, orang-orang berpengaruh itu adalah anak-anak Tuhan. Iya, di Indonesia saya juga begitu. Jadi kenapa kita mau turun kelas gitu ya? Kita sudah berada di kelas 1, turun ke kelas 2 oleh karena berbagai hal. Ini sangat lucu saudara ya bagi saya. Dan kalau saudara pun bermasalah ya tinggal bertobat. Bertobat, berharap kepada Tuhan. Gak mungkin Tuhan gak tolong kita. Gak mungkin Tuhan gak angkat kita saudaraku. Tuhan itu baik. Pasti Tuhan angkat kita. Tuhan dengar doa kita. Cuman karena kita ingin jalan pintas ya kita mengandalkan manusia. Sampai tinggalkan Tuhan. Miris sekali. Makanya keluarga kita harus sering ingatkan saudaraku, jangan sampai menjual Yesus karena jabatan, karena harta, karena ingin rasa aman, karena di negeri kita ini mayoritas non-Kristen dan yang lain-lainnya saudaraku. Meskipun saudara minoritas, tetapi saudara bisa buat engkau lebih hebat daripada orang-orang mayoritas. Iya, saya pun dulu merasa minder juga saudaraku, awal-awal masuk Kristen ya. Ini hal yang memang berat di hati saya dulu. Gimana ya kalau saya mayoritas masuk Kristen jadi minoritas gitu. Ini hal yang jujur saya bertanya-tanya, berat beban di hati saya dulu. Makanya lama saya putuskan masuk Kristen. Karena wah, masa saya jadi Kristen? Kristen kan agama nomor 2 di Indonesia ini. Dan saya sering sekali lihat orang Kristen kadang-kadang dibully diam saja, ya digeruduk diam saja, seperti tidak ada harga dirinya, nggak ada wibawanya gitu. Saya lihat sahabat ya, teman-teman saya itu ada dulu pernah Kristen ya dicaci maki, kafir. Kadang di toko kepalanya, udah makan babi kau, kok mulutmu berminyak gitu. Saudaraku saya katakan diam saja gitu ya. Saya pikir nggak enak jadi Kristen ini gitu saudaraku. Tetapi apa yang terjadi setelah saya jadi Kristen melebihi enak yang daripada saya pikirkan selama ini. Ternyata jadi Kristen itu enak sahabat, dibela Tuhan, tak perlu lagi repot-repot kita membela agama, membela nabi, dibela Tuhan sahabat. Pembelaan Tuhan itu nyata. Jadi setiap hari kita mengalami Tuhan. Jadi Tuhan orang Kristen itu nyata, kita bisa alami pertolongan Tuhan. Saya rasakan wow, dulu tidak saya rasakan begini. Saya merasakan Tuhan saya itu jauh. Sekarang setelah saya jadi Kristen saya merasakan Tuhan itu sangat dekat. Itu yang saya rasakan sahabat. Ternyata ada juga baiknya saudaraku kita diolok-olok, dihina, sehingga pertolongan Tuhan itu lebih nyata kita rasakan. Bahkan saudaraku yang terkasih, kita bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup. Tuhan orang Kristen itu benar-benar ada. Jadi kita kalaupun suatu saat meninggoy, kita sangat yakin sekali saudaraku bahwa penguasa surga itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita, Tuhan orang Kristen. Penguasa surga itu adalah Tuhan orang Kristen. Itu saudara. Jadi jangan kita merasa rendah diri, merasa kita apalah aku ini. Berharap sama Tuhan saudara. Nah, inilah sedikit apa yang saya sampaikan, fakta-fakta yang disampaikan oleh saudara kita sebelah, bahkan ulama yang juga ngomong saudara ya. Tapi ya kita harus senantiasa berjaga-jaga. Ingatkan saudaraku, memang kalau ada modus-modus seperti itu janganlah itu terjadi bagi keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.